jumpa lagi bersama kakak-kakak yang ada di sini. Kita akan mulaikan sekolah minggu kita di pagi hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, kita akan sama-sama bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Kebaikan Tuhan Yesus sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan Yesus memberkati kami semua, kakak-kakak pengasuh yang ada, kami yang melayani Engkau pagi hari ini. Urapi dengan kuasa-Mu, biarlah kami boleh melayani Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, dan hanya Engkau saja yang dipuji, dipermuliakan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami sungguh-sungguh beribadah dan kami menikmati kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Anak-anak, adik-adik di rumah tetap dalam keadaan berdiri. Kita memuji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, apapun keadaan anak-anak, ada yang big, ada yang small, ada yang pendek, short, ataupun ada yang tinggi, semuanya tetap dicintai dan dikasihi Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini, big or small. Oke, musik. Kita dapat melakukan semuanya karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Kita akan nyanyi lagi ya satu pujian, yaitu di mana saja kita berada, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Yesus besertaku. Daki 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 gunung yang tinggi, turun
Tetap percaya apapun keadaan kita dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tetap dalam keadaan berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Kita undang Yesus untuk hadir dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi ya, dari awal katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, kami memanggilmu Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi ya, kita mau undang Tuhan Yesus hadir. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, ya masuk dalam hatiku. Yesus, kami panggil namamu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin hidup kami. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Memimpin hidup kami Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Sekarang saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan dari cipta firman-Mu. Engkau memberkati kami, berikan kami telinga untuk mendengar, dan berikan kami hati untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang kami terima dan kami dengar, kami boleh pakai untuk kehidupan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih baik, yang mengasihi Tuhan. Siaplah hati kami Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, semuanya kembali duduk. Siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baikku, Tenang ya nak, Mama akan menyelamatkan kamu. Tidak boleh nangis. Jangan khawatir, Mama pasti akan menyelamatkan kamu. Ada Tuhan yang akan menyertai kita nak. Tetap percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya nak. Hari ini kita akan sama-sama belajar
tentang seorang bayi. Di dalam perjanjian lama, adik-adik, diceritakan kisah seorang ibu yang akan berpisah dengan anaknya. Kasihannya, kok bisa? Kenapa mama dan anak bisa pisah? Adik-adik di rumah, silakan menyimak video ini ya. Kita akan melihat bersama-sama kisahnya tentang bayi siapa. Yuk, disimak video ini. Tetap dalam keadaan yang tenang, duduk yang baik ya. Kita akan lihat videonya. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Adik-adik di rumah, sudahkah tadi menyimak videonya? Adakah yang sudah tahu ceritanya tentang apa? Ada? Ya, ceritanya tentang bayi Musa. Ya, sekarang judul ceritanya adalah Bayi dalam Keranjang. Seperti tadi video yang adik-adik sudah lihat di dalam Kitab Keluaran. Ya, sekali lagi, Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kakak Ita akan membacakan beberapa ayat saja ya. Nanti anak-anak, adik-adik di rumah bisa membaca ulangnya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat pertama, judul firman Tuhan, Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, Musa lahir dan diselamatkan. Pada waktu itu, di zaman perjanjian lama, setelah sekian puluh tahun, yaitu 40 tahun, bangsa Israel menetap di tanah Mesir.
Nah, yang terakhir siapa yang tahu kisahnya yang ada di kitab Kejadian? Ya, Yusuf. Kisahnya tentang Yusuf. Jadi ketika waktu itu Yusuf dan angkatannya menetap di tanah Mesir setelah 40 tahun. Wih, lama kali ya 40 tahun. 40 tahun mereka kian bertambah banyak, bertambah besar jumlah dari bangsa Israel ini. Nah, salah satunya tadi anak-anak sudah menyimak video tentang bayi Musa. Ayat pertama dituliskan seorang laki-laki dari keluarga Lewi, berarti bapaknya Musa. Bapaknya siapa? Musa. Ada yang tahu bapaknya siapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ya, nanti adik-adik lihat di Keluaran pasal 6, di situ ada dituliskan garis keturunan dari Musa, yaitu bapaknya Amram. Ibunya siapa? Ibunya Musa? Ya, Yokebed. Nah, dituliskan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi dan mengandung. Kalau sekarang mama-mama, ibu-ibu di rumah mengandung berapa lama? Ada yang tahu? Ya, 9 bulan. Setelah tiba waktunya melahirkan, dilihat, dituliskan, wah, gagah nih anaknya. Wah, cantik nih anaknya. Dituliskan bahwa Musa ini pada waktu dia lahir kecil, waktu baby, itu dituliskan cantik. Nah, terus tadi yang Kakak Ita sudah peragakan, ketika diketahui Raja Firaun bahwa kian banyak bangsa Israel ini, maka ada keputusan, ada perintah yang dilakukan oleh Raja Firaun, katakan bunuh semua itu anak-anak kecil, basmi mereka semua supaya tidak lagi bertambah banyak. Nanti yang di Mesir itu bukan orang Mesir, orang Israel. Nah, ketika didengar mamanya, selama 3 bulan disembunyikan. Seperti yang tadi Kakak Ita sudah katakan bahwa mamanya mencari tempat, cari dari tempat satu ke tempat lain, mau menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan. Tapi dari satu kota ke kota lain tidak dapat tempatnya yang baik. Pasti nanti ketahuan, pasti nanti Musanya bisa diculik, diambil. Nah, sewaktu itu ada ide, ting ting. Nah, idenya apa? Apa yang dilakukan sama mamanya Musa? Dikatakan di sini adalah dia mengambil sebuah peti, ya, peti pandan. Kalau sekarang mungkin seperti ada rotan-rotan, terus dianyam atau dibuat menjadi sebuah keranjang. Nah, dibuatlah tempat untuk nantinya bayi Musa diletakkan di keranjang itu. Nah, terus kalau sudah ada tempatnya, mau disembunyikan di mana Kakak Ita? Kan tadi dari satu tempat ke tempat lain selama 3 bulan dicari-cari ndak bisa. Mamanya punya inisiatif, mamanya punya ide, yaitu akan disembunyikan di Sungai Nil. Di mana adik-adik? Ya, di Sungai Nil. Kasihan ya, kan masih bayi. Bayi kan belum bisa berenang, Kak Ita. Kasihan ya, nanti tenggelam. Ya, nanti dimakan buaya. Ih, di Merauke banyak buaya ya. Hati-hati kalau bermain di sungai atau di kali. Bahaya. Aduh, kasihan. Mau
disembunyikan di sungai, tidak ada tempat lagi. Kasihan sekali ya Musa ya, disembunyikan di sungai. Terus tidak ada tempat tidur, hanya pakai keranjang. Bayi Musa ditaruh di keranjang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mamanya mengintip-ngintip, anakku aman nggak ya? Aman, anakku nggak apa-apa nggak ya? Kasihan ya, sambil diintip-intip, dilihat-lihat, disemak-semak. Ketika itu datanglah perempuan cantik, sedang atau akan menuju ke sungai untuk biur, blek, blek. Apa anak-anak? Apa adik-adik? Ya, perempuan cantik ini yaitu Firaun. Firaun akan mandi, membersihkan dirinya bersama dayang-dayangnya. Dia tidak sendiri. Nah, ketika itu dilihat mamanya Musa tadi siapa? Yochebed. Dia lihat, wah, inikah putri cantik Ratu Firaun? Kira-kira aman nggak ya ratu ini? Nah, ketika ratu melihat ada bayi Musa, dia panggil dayang-dayangnya. Hei, sini kamu. Kamu tolong coba lihat, di keranjang itu ada isi apa ya? Ada buah enggak di dalamnya? Itu kan keranjang buah Kakak Ita. Di dalam keranjang itu kira-kira ada apa ya? Dayang-dayangnya pergi melihat. Wah, oe. Bunyi apakah itu? Iya, bunyi suara bayi. Dayang-dayangnya katakan, Tuan, rupanya itu ada bayi. Wah, dia cantik loh, dia gagah loh. Tapi sayang, kenapa ditaruh di sungai Nil ya? Sekitar itu Firaun katakan, mari sini, bawa kepada saya akan mengambilnya dan memeliharanya. Kakak Ita akan baca ya, kebaikan hatinya akan memelihara bayi Musa. Bayi siapa anak-anak? Ya, bayi Musa. Nah, putri Firaun itu katakan bahwa mari sini bawa bayinya dan susukanlah bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Putri Firaun bertemu dengan mamanya Yochebed ini rupanya. Dengan kebaikannya, dia katakan, mari sini, susukanlah dulu. Berarti apa? Diberi ASI, dipelihara dulu. Nanti aku juga akan memberikan kamu upah. Ada jasa yang akan diberikan. Tapi putri Firaun ini, Ratu Firaun ini tidak tahu kalau ini adalah mamanya sendiri, yaitu Mama Yochebed. Nah, dituliskan di situ bahwa ketika anak itu telah besar, dikembalikan ya kepada Firaun. Dan juga di situ dikatakan bahwa tidak hanya dikembalikan, tetapi statusnya berubah. Statusnya berubah apa adik-adik? Statusnya berubah menjadi anak. Wah, hebat ya. Mulai dari dipelihara, diambil dari sungai Nil, terus diangkat lagi menjadi seorang anak di dalam istana, di dalam kerajaan. Siapa yang mau seperti itu? Kalau Kakak Ita pastinya mau. Mungkin tidak di dalam istana, ya. Mungkin juga tidak di dalam rumah mewah atau di tempat yang bagus. Tetapi kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, ya. Dalam keadaan ketakutan tadi, dalam keadaan tidak ada tempat untuk berteduh, bersembunyi, Tuhan gantikan. Jadinya apa? Menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan. Wah, senang ya. Dan juga apa? Dituliskan bahwa
Musa diberikan namanya karena aku telah menariknya dari air. Inilah arti nama Musa. Sekali lagi, arti nama Musa adalah karena aku telah menariknya dari air. Nah, inilah ya anak-anak kisahnya tentang bayi Musa. Dari kecil Tuhan sudah buktikan penyertaannya ya. Tiap langkah kita pun juga Tuhan sudah atur. Dari kecil sampai besar kita mau jadi apa, itu Tuhan sudah atur, ada dalam rencananya Tuhan. Dari bayi saya lahir dari perutnya mama, ada di keluarga, contohnya ada di keluarga Bapak Rante Toding, contohnya ada di keluarga Sambau, contohnya ada di keluarga Haryanto, atau di keluarga siapa saja dari kita lahir. Semua itu sudah ada dalam rencananya Tuhan. Tuhan sudah atur semuanya ya. Tetap percaya, dalam keadaan apapun, tidak mustahil sekalipun, Tuhan sanggup membuatnya menjadi mustahil. Tadi kan di Sungai Nil, Tuhan jadikan Musa ada di kerajaan. Kita pun juga demikian ya. Tetap percaya pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kakak Ita, adik-adik, dan kita semua yang pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan baca kembali ayat hafalannya, yaitu di dalam Keluaran pasal 2 ayat 10. Sama-sama ikuti kakak Ita ya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sekali lagi, ketika anak itu telah besar, dibawahnyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak dan menamainya Musa. Keluaran 2 ayat 10. Dihafal ya adik-adik. Oke. Jangan lupa sebentar sehabis ibadah kumpulkan persembahannya ya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan kita saat siang hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan sudah ajarkan kami untuk belajar menjadi seperti Musa. Walaupun kecil, kami belum tahu apa-apa, tapi kami percaya setiap langkah hidup kami, mulai dari kecil sampai besar, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan melindungi kami. Di dalam keadaan apapun, kami tetap percaya ada Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Matrekannya dalam kehidupan kami, agar kami selalu menjadi pelaku firman-Mu dan kami ingat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita
di sepanjang hidup kita, mulai dari kita kecil sampai nanti kita kembali ke rumah Tuhan di surga yang baka. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tetap sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kakak Ita akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di ibadah sekolah minggu. Tuhan sudah tolong kami semua. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukannya. Kami tetap percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Mulai saat kami kecil sampai nantinya Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kami lagi. Kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi persembahan yang terbaik, yang Tuhan boleh menerimanya, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kakak-kakak pengasuh yang sudah memimpin sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua dan teman-teman kami dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Mereka juga tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya masa depan kami yang terbaik Tuhan Yesus sudah menyediakan. Kami juga percaya keluarga kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami di saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Demikian ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengampuni niat hatimu ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 yang berbunyi demikian.
demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kesalahanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terima kasih. Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.